Bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang di dunia. Nah, sebelum kita membahas bagaimana bentuk-bentuknya, kita pahami dulu apa sih kerjasama itu. Jadi kalau membahas kata kerjasama, saya yakin kalian juga sering melakukan kegiatan ini atau aktivitas kerjasama ini di berbagai bidang. Nah, tapi secara definisi, apa itu kerjasama? Kerjasama itu merupakan suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Itu definisi dari kerjasama. Nah, bagaimana dengan kerjasama antar negara atau kerjasama berbagai negara di dunia ini? Nah, ada 4 macam pembagian kerjasama internasional. Yang pertama adalah kerjasama bilateral, yang kedua kerjasama multilateral, yang ketiga kerjasama regional, dan yang terakhir adalah kerjasama antar regional. Mungkin di antara contoh-contoh yang keempat ini atau 4 contoh ini nanti salah satunya mungkin juga bisa masuk kerjasama multilateral, bisa regional, ataupun sebaliknya, ataupun bisa mencakup beberapa. Nah, untuk lebih lengkapnya kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu kerjasama bilateral. Kerjasama ini merupakan kerjasama yang menurut saya ini paling kecil cakupan orangnya atau yang terlibat, di mana secara definisi kerjasama bilateral adalah kerjasama yang hanya melibatkan 2 negara saja, tidak lebih dari itu. Contohnya kerjasama Indonesia dengan Tiongkok, atau mungkin juga kerjasama antara Amerika dan Jepang saja, tidak ada negara lain. Indonesia dengan Korea, dan juga Indonesia dengan Australia. Tidak ada negara ketiga yang ikut dalam kerjasama itu. Kalau ada satu tambah negara lagi, sebutannya bukan kerjasama bilateral, tapi kerjasama multilateral. Nah, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia saat ini telah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara, serta 1 teritori khusus yang berupa non-self-governing territory. Jadi, banyak sekali kerjasama bilateral yang telah dilakukan oleh negara Indonesia. Itu yang disebut dengan kerjasama bilateral. Selanjutnya adalah kerjasama multilateral, yaitu kerjasama yang dijalin oleh banyak negara, artinya lebih dari 1. Dan kerjasama ini tidak mengenal batas wilayah atau teritori. Nah, kalau tadi yang hanya 2 negara disebut dengan kerjasama bilateral, sedangkan ini kalau lebih dari 2 negara disebut dengan kerjasama multilateral. Nah, tujuannya apa untuk kerjasama multilateral ini? Yaitu memerangi kemiskinan, jelas, karena kerjasamanya di bidang ekonomi. Yang kedua, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan, serta menjaga kestabilan ekonomi global. Jadi, antar negara-negara di dunia ini saling kerjasama khususnya untuk meningkatkan perekonomian di negaranya masing-masing. Contohnya seperti apa? Nah, yang pertama ada NAFTA, yaitu perjanjian perdagangan bebas 3 negara di kawasan Amerika Utara. Nah, NAFTA ini sekarang menjadi USMCA. Jadi waktu Presiden Donald Trump itu merubah namanya menjadi United States, ya, Amerika, Meksiko, dan Kanada Agreement. Jadi kerjasama antara Meksiko, Amerika, khususnya Amerika Serikat ya, dan negara Kanada. Itu bentuk atau contoh dari kerjasama multilateral. Yang kedua, APEC, Asian Pacific Economic Cooperation, yaitu forum ekonomi 21 negara di kawasan Pasifik. Yang ketiga yaitu IMF, yaitu International Monetary Fund, di mana lembaga ini adalah lembaga keuangan dunia yang memiliki wewenang untuk menangani masalah pada keuangan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dari kerjasama multilateral. Selanjutnya adalah kerjasama regional. Namanya aja sudah regional, berarti ada hubungannya sama wilayah, yaitu merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara di dalam satu wilayah atau region, dengan tujuan untuk menciptakan perdagangan bebas di kawasan tertentu atau di kawasan itu. Itu namanya kerjasama regional. Apa yang menjadikan atau yang mendorong terjadinya sebuah kerjasama regional? Ada 3. Yang pertama, berdasarkan kedekatan wilayah dan kesamaan kepentingan.
Jadi satu wilayah yang sama itu mendorong negara-negara yang ada di dalam region atau wilayah itu saling melakukan kerjasama, ya tujuannya untuk meningkatkan perekonomian. Faktor pendorong yang kedua yaitu persamaan latar belakang sejarah atau historis. Jadi beberapa negara di dalam satu kawasan atau dalam satu regional itu memang biasanya memiliki kesamaan historis atau kesamaan sejarah kemerdekaan atau berdirinya. Jadi karena kesamaan historis itu menjadikan mereka ya menganggap memiliki kesamaan nasib, maka disitulah bisa terjadi alasan kerjasama regional. Yang ketiga yaitu sumber daya alam dan orientasi pemasaran produk ekspor. Karena memang kekayaan sumber daya alamnya dan juga sasaran atau tujuan dari ekspor produk, maka mereka melakukan kerjasama. Daripada mereka kerja sendiri-sendiri tapi tujuannya sama, tujuan ekspornya sama, maka akan lebih efektif lagi kalau mereka antar negara ini dalam satu region melakukan kerjasama. Dan hasilnya jelas akan lebih maksimal. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti APEC. APEC sudah kita bahas di sebelumnya, kerjasama multilateral, ya tapi ini masih dalam satu kawasan Asia Pasifik. Jadi APEC ini juga bentuk dari kerjasama regional. Yang kedua ada European Union atau EU disingkat atau Uni Eropa. Jadi kawasan se-Eropa atau negara-negara di Eropa ini melakukan kerjasama. Kemudian di kawasan Asia Tenggara yang kita kenal namanya ASEAN. Ini semua kerjasama yang tujuannya adalah untuk peningkatan ekonomi negara-negara yang ada di dalamnya, khususnya dalam satu kawasan. Ini disebut dengan kerjasama regional. Selanjutnya ada kerjasama antar regional. Kalau tadi regional itu satu wilayah, maka antar regional jelas artinya antar wilayah. Jadi kerjasama antar regional kalau kita definisikan adalah kerjasama antar negara dalam satu wilayah tertentu dengan kelompok negara-negara di wilayah lainnya atau antar kelompok wilayah. Jadi bisa jadi antar regional itu satu regional sudah membentuk kelompok, regional yang lain sudah membentuk kelompok dan melakukan kerjasama. Ya tujuannya jelas untuk peningkatan bidang ekonomi. Contohnya seperti apa? Ada NAFTA, tadi sudah kita bahas ya, Amerika, Kanada, dan juga Meksiko, NAFTA. Kemudian ada ASEAN Plus 6 atau disingkat APS, yaitu kesepakatan pasar bebas di antara negara-negara anggota ASEAN ditambah 6 negara, yaitu China, Jepang, Korea Selatan, Australia, India, dan juga New Zealand atau Selandia Baru. Ini kerjasama antar regional. Yang kedua OPEC. OPEC ini adalah minyak ya, yaitu perundingan segala masalah mengenai harga, produksi, dan hak konsesi minyak bumi dengan berbagai perusahaan minyak di dunia. Jadi lintas regional atau antar regional ya. Yang terakhir ada ASEAN Plus 3. Kalau tadi ada ASEAN Plus 6, kalau ini ASEAN Plus 3 yaitu disingkat APT. Kesepakatan kerjasama di bidang ekonomi antar ASEAN dan juga 3 negara dari benua Asia lainnya, yaitu RRC ya, Tiongkok, kemudian dengan Jepang dan juga Korea Selatan. Dan masih banyak sebenarnya contoh-contoh yang lain yang tidak akan mungkin saya tampilkan di sini semua ya, tidak cukup. Jadi ini contoh saja dari kerjasama antar regional. Baik anak-anak, itu dulu materi kali ini, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.